البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babus tsani was-sittun ba'dal mi'ah. Bab yang ke-162. Babus shadaqati 'anil mayyit wa du'a ilah, sedekah atas nama si mati dan mendoakan kebaikan untuknya. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini adalah penjelasan disunahkannya bersedekah, memberikan suatu sedekah, sama saja apakah dia berupa duit ataukah barang-barang yang lain dan sebagainya. Seperti pertanyaan beberapa hari yang lalu, apakah boleh saya bersedekah, mensedekahkan mushaf atas nama orang tua saya yang meninggal, semoga menjadi amal jariah? Maka jawabannya adalah boleh, karena semua benda yang mungkin dimanfaatkan maka dia sah untuk disedekahkan. Yang penting manfaatnya manfaat yang rajihah, bukan manfaat sedikit tapi mudaratnya lebih besar, bukan macam itu. Karena tujuan dari sedekah adalah pengambilan manfaat. Selama dia ada manfaatnya maka sedekahnya itu sah dan pahalanya sesuai dengan yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kali ini si anak soleh meniatkan itu atas nama orang tua. Apa gambarannya sih? Tidak perlu kita mengatakan ini sedekahnya saya hadiahkan, pahalanya itu untuk orang tua. Tak perlu kita bilang-bilang seperti itu. Tetapi polanya adalah kita meniatkan untuk melepaskan harta itu dari kepemilikan kita. Kita menjadi wakil orang tua. Kita niatkan harta itu adalah milik orang tua kita dan kita menjadi wakil dia untuk bersedekah sehingga pahalanya sampai ke orang tua. Dan kita juga mendapatkan pahala karena membantu sedekah, ta'awun, maka kita berserikat, berkongsi dalam pahala tanpa perlu meniatkan hadiah pahala, bukan macam itu. Tapi barangnya kita niatkan itu bukan lagi milik kita, tapi milik si fulan. Kita hadiahkan untuk si fulan hadiah pahala barang itu, dan kita jadi wakil dia karena dia sudah meninggal, maka kita menjadi wakil dia untuk mensedekahkan sehingga pahalanya adalah untuk dia. Tanpa perlu diniatkan enggak, yaitu menghadiahkan pahala. Kita tidak tahu betulkah kita mendapatkan pahala sehingga kita hadiahkan, seperti kata sebagian ulama. Tetapi hukum dohirnya yaitu seseorang boleh melepaskan kepemilikan, memberikan ke orang lain suatu benda. Nah, kita sekedar mewakili. Makanya sedekah bukan itu sedekah kita lalu pahalanya kita berikan, bukan. Tapi kita sekedar mewakili. Barangnya adalah barang si mati. Kita niatkan itu sudah jadi milik si mati, sehingga kita sekedar jadi wakil sedekah atas nama dia. Jadi yang bersedekah adalah si mati. Yang kita dapat itu sama ke ataupun berkurang? Nah, Allah lebih tahu. Boleh jadi sama, karena apa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan apa itu? Dalil yang menunjukkan sama antara seorang wanita yang menggunakan harta suaminya untuk sedekah dengan masalah ini sama aja polanya. Dua-duanya pahalanya sama. Jadi dohirnya sama. Maka tidak perlu kita membayangkan apa itu tadi, kita yang dapat pahala kemudian pahalanya kita sedekahkan, tidak perlu itu. Tetapi kita membantu karena hartanya ini harta si mati, kita niatkan ini harta si mati. Makanya istilahnya sedekahan. Bukan saya yang bersedekah pahalanya baru untuk dia, bukan. Ini kita sekedar wakil dari si mati. Dan ini adalah ijma bahwasanya seperti ini sah dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada si mati. Wa du'a ilah, demikian pula sangat dianjurkan untuk mendoakan kebaikan. Boleh jadi sampai tingkat wajib. Mungkin apa di dalam sholat barangkali, yaitu wajib, tapi wajib kifai. Dan secara umum adalah mustahab mendoakan kebaikan untuk si mati. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan dalil wa qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi ayat ini berbicara masalah masoriful fai', harta rampasan perang yang didapatkan dalam keadaan musuh lari, itu belum berperang sudah lari. Ini untuk siapa saja? Maka Allah Ta'ala menyebutkan, pertama adalah untuk muhajirin, yang kedua untuk ansar. Kemudian menyebutkan ayat ini, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi alladzina ini dia ma'tuf kepada sebelumnya, mabni ala lafadz fi mahali jarrin, yaitu fai' itu juga untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Yaqulun, yang mengatakan, Rabbana ghufir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa untuk kami. Maf'ul bihnya terhapus, tadinya adalah dzunubana lana. Ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami untuk kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau bahwasanya ini dalil dianjurkannya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Adapun sebagian dari para a'imah pentafsir di masa lampau, mereka menyebutkan ini dalil yang membantah Rafidhah, termasuk Imam Malik, juga Imam Al-Qurtubi, demikian pula Ibnu Katsir dan lain-lain. Ini dalil yang membantah Rafidhah yang malah mencaci maki para sahabat, sementara Allah menyuruh untuk mereka mendoakan. Bahkan ini juga sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau tak salah diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadrak. Berkata Aisyah kepada salah satu tabi'in bahwasanya mereka diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia, yaitu para sahabat, dan tidak mendapatkan kedengkian dan dendam di dalam hati-hati mereka. Tapi justru mereka malah mencaci maki dan mengutuk, melaknat para sahabat. Tayyib. Makanya Imam Malik mengatakan orang yang mencaci maki para sahabat, mereka tidak mendapatkan faid, karena ayat ini menyebutkan faid hanya boleh didapatkan oleh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Sebagian ulama mengatakan orang-orang Rafidhah kafir dengan sebab ayat ini, selain ayat-ayat yang lain, karena mereka menentang ayat. Ayat menyuruh untuk mendoakan pengampunan bagi para sahabat, tapi mereka malah mencaci dan melaknat. Maka mereka kafir karena sengaja menentang ayat dengan niat ibadah lagi, bukan sekedar maksiat-maksiat biasa, tapi dengan niat peribadatan, menentang ayat. Ya tidak heran mereka meyakini Quran sendiri tidak sah kecuali yang ada di dalam mushafnya Fatimah, katanya, yang sekarang dibawa oleh Imam Mahdi yang masih di dalam gua Sirdap, katanya. Ini hayalan saja. Intinya ayat ini sebagai dalil disunnahkan untuk mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsus sabi' wa tis'un ba'da tis'imi'ah, 997. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftulitat nafsuha." Sesungguhnya ibuku jiwanya itu meninggal dunia, yaitu disebutkan di dalam syarahnya, yaitu mati secara mendadak, belum sempat untuk berbicara ini dan itu, belum ada tanda-tanda, tahu-tahu sudah meninggal tanpa mampu berbicara di akhir hayatnya. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, dan saya memandangnya, menyangka seandainya dia mampu berbicara, dia akan bersedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, maka apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas nama dia? Jadi bukan ini sedekah saya, nanti pahalanya untuk mereka, bukan. Sedekah atas nama dia, jadi ini barang dia. Saya sudah meniatkan barang ini bukan lagi milik saya, tapi milik dia. Saya sekedar mewakili.
Qal na'am, maka Nabi menjawab ya. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu dilihat dari dalilnya. Para sahabat bukan bertanya ke sahabat yang lain, walaupun itu boleh. Para sahabat semuanya adalah murid-muridnya, murid Nabi, mereka para salaf. Tapi sahabat ini tanya kepada Nabi karena hujah adalah pada Al-Qur'an was sunnah. Baik, maka dia bertanya, mengatakan peristiwanya, inna ummi uftulitat, sesungguhnya ibuku itu mengalami kematian yang mendadak dan tidak mampu berbicara di akhir hayatnya. Berarti maksudnya bagaimana? Belum sempat berwasiat. Padahal di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah mengatakan, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyah, diwajibkan atas kalian berwasiat apabila salah seorang dari kalian itu dihadiri oleh tanda-tanda kematian, apabila dia meninggalkan khairan yaitu harta. Kata jumhur ulama di sini, menunjukkan dianjurkan, bahkan sebagian mengatakan wasiat, kalau tidak minimal ya wasiat yang dilakukan oleh para nabi. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku, ini mengandungi wasiat. Kalau anaknya jawab salah, diperbaiki, sembah Allah, jangan menyembah yang lain, misalkan. Ini wasiat. Baik. Maka intinya adalah sangat digalakkan wasiat itu. Tapi ternyata ibu saya meninggal secara tiba-tiba dan tidak mampu berbicara sebelum mati itu. Kemudian dia mengatakan, dan saya menyangka ura yaitu adun, ya ura yaitu adun, bukan ara tapi ura yaitu adun. Saya menyangka seandainya dia berbicara dia akan bersedekah. Ini menunjukkan apa? Al-amal bil qara'in, beramal sesuai dengan qarinah. Jelas anak paham kebiasaan dari ibunya. Memang ibunya itu suka bersedekah, suka beramal soleh, ingin untuk selama di akhirat memperbanyak perbekalan yang bagus menghadap Allah Ta'ala. Maka saya menyangka seandainya dia sempat berbicara, dia akan bersedekah, mewasiatkan sesuatu untuk sedekah. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang sedekah itu sangat penting, terutama untuk bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah mengisyaratkan ke situ. Baik. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akum minas sholihin. Ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak mengakhirkan ajal saya ke masa yang dekat sehingga saya mampu bersedekah dan menjadi orang soleh? Tidak disebutkan ini saya sholat, saya berhaji atau ini dan itu, tapi saya bersedekah, menunjukkan betapa pentingnya sedekah bagi orang-orang yang setelah mati itu, untuk menebus diri dari dosa, untuk menebus diri dari azab dan seterusnya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih mauquf tapi hukumnya marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lain, hadisnya sahihun mauquf. Ibnu Hibban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seseorang itu saleh, hamba yang mukmin, dia mati, nanti di alam kuburnya dia didatangi dari arah kanan, dari arah kiri, dari atas, dari bawah. Nah, masing-masing amalan dia akan menolak azab yang datang, mengatakan laisa laka min hada sabil, min hada sabilun au madkhal. Engkau tidak punya jalan untuk masuk dari jalur ini, baik masalah sholat ataupun sedekah ataupun jihad ataupun haji, masing-masing menjadi pelindung dari azab. Nah, di antaranya adalah sedekah. Sementara Allah menyebutkan orang yang mati itu ternyata dia berharap untuk dipanjangkan sedikit umurnya agar dia mampu bersedekah, menunjukkan pentingnya sedekah bagi orang-orang yang mati itu. Maka si anak mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi dia bertanya dulu kepada Nabi, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Dia tidak menanyakan apakah saya mendapatkan pahala, tidak. Dia memikirkan bagaimana orang tuanya yang sudah meninggal itu, apakah ibu saya akan mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas nama dia, yaitu walaupun amalan dia telah putus, dia tak mampu berbuat apa-apa, tapi saya menjadi wakil dia.
Apakah itu pahalanya sampai ke dia? Qala na'am. Maka Nabi menjawab iya. Dan telah dinukilkan ijma' sebagaimana dalam hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau dari Ibnul Mubarak rahimahullah bahwasanya semuanya bersepakat sedekah atas nama orang tua itu sampai. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.